Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kus. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak Kus? Alhamdulillah Bu Mei, sore ini saya baik-baik saja, sehat walafiat. Dan Ibu Mei gimana kabarnya juga nih sore ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan dan kondisi baik ya, walaupun hari ini cuacanya sedikit panas ya Pak Kus ya. Nah, saya Iya betul Bu. tuh teringat dari chat yang minggu kemarin Pak Kus, Hmm. bahwa Pak Kus tuh sempat ngechat saya ya Pak Kus ya, katanya Iya ingin betul ada Bu. yang dibicarakan. Betul Pak Kus? Betul Bu Mei. Ya ini ada hal yang ingin saya obrolin ya. Jujur ini ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya itu Bu Mei. Kira-kira apa nih Pak yang mengganjal di pikiran Bapak? Boleh Ya ini diceritakan dulu sedikit gitu? Ya gini Bu, ini kan menjelang anak lulusan ya tahun depan ini ya saya pribadi sebagai guru bahasa Inggris itu berharap ya bisa mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian tes ya nanti Bu. Karena jujur ya saya melihat anak-anak siswa saya ini, siswa kami di sekolah kami ini belum siap ya, untuk menghadapi itu. Oke, berarti kalau begitu kira-kira yang Pak Kus harapkan dari obrolan kita sore ini nih apa Pak Kus? Ya yang saya harapkan ya ini jelas Bu ya, menurut saya ini siswa ya harus siap gitu Bu ya, harus siap menghadapi dan mengerjakan soal TOEIC ya dengan baik, dan harapan kami ya eh, sebagai guru bahasa Inggris nanti itu ya anak ya harus siap mengikuti dan hasilnya baik Bu. Oke, Minimal ya berarti dengan angka ya 600-700 tuh skornya itu Bu. Oke, berarti tujuan pembicaraan kita kali ini tentang meningkatkan kesiapan siswa ya Pak ya, siswa untuk mengikuti tes TOEIC. Nah, tadi tuh saya tuh mendengar ada kata siap Pak, kesiapan bahwa siswa siap untuk mengikuti tes TOEIC. Nah, kira-kira nih menurut Bapak bahwa siswa itu siap itu seperti apa gitu ya? Siswa yang siap mengikuti TOEIC itu gambarannya seperti apa menurut Bapak? Ya, harapan saya ya siswa yang siap itu ya satu menyiapkan dengan baik ya untuk menjelang ujian tadi ya, dan bisa mengerjakan soal dan memahami soal dalam latihan, dan hasil akhirnya ya minimal anak mendapatkan nilai baik dengan angka tadi yang kita inginkan adalah 600 sampai 700 gitu Bu ya. Seperti itu Bu. Oke, berarti berdasarkan pengamatan Bapak itu kata siap itu siswa itu harus ya 600-700 ya Pak ya. Ya. Berarti kalau sekarang nih Pak, kira-kira kondisi anak-anak ini kalau Bapak amati gitu jika di rating dari 1 sampai 10, kira-kira siswa yang Bapak ajar itu ya di kelas Bapak itu sudah mencapai angka berapa gitu Pak kira-kira? Ya, selama ini ya di semester 5 ini yang saya amati pribadi itu ya beragam Bu ya. Ada yang mungkin kalau di angka tadi nilai TOEIC itu ada 300, 400, 500, tapi rata-rata ya mendekati 500 gitu Bu. Seperti itu. Ya, itu Oh, mungkin gambarannya. oke, berarti dari 300, 400, 500 ya Pak ya. Berarti kalau seperti Hmm. itu, berarti kalau tadi dari rating 1 sampai 10 berapa tuh Pak kira-kira anaknya? Kalau bisa di rating. Ya, kalau di posisi tadi di angka 1 sampai 10 ya anak itu ya di angka 5 lah Bu ya. Antara Oh, 4 5 ya, kebanyakan 5 lah gitu Bu ya. banyakkan 5 ya. Berarti Bapak nih dari 500 ini targetnya berapa nih Pak? Ada yang 300, Nah, ada yang 400. Nah, target untuk yang menurut Bapak kondisi idealnya gitu berapa Pak? ya tadi itu ya keinginan harapan kita ya dengan tadi anak nanti bisa bisa mendapatkan nilai yang kita inginkan 700 ya, ya itu target kami ya, dari angka 500 rata-rata menjadi 700, dan posisi anak yang tadi
pada posisi level 5 menjadi 7 lah gitu ya, agar mereka ya tadi bisa mendapatkan sertifikat TOEIC sesuai dengan standar perusahaan itu, Bu. Baik, berarti tadi mau dari angka 500 ke 700, Ya, dari rating 5 ke 7 ya Pak ya, iya benar ya. ya, Kita juga tahu kalau TOEIC itu penting ya untuk mencari kerja nanti. Nah, Bapak apakah kira-kira sudah mencoba nih Pak untuk menelusuri penyebab kenapa anak-anak masih ada yang hasilnya 300, 400, atau 500 tersebut Pak? Kira-kira Bapak sudah mencoba belum menelusuri penyebabnya apa? ya terus terang ya Ibu ya, mata pelajaran bahasa Inggris ini mungkin rata-rata banyak nggak disukai anak gitu ya. Pertama itu ya, yang jelas yang pertama adalah motivasi ya, agar mereka bisa memahami ya bahwa bahasa Inggris adalah penting ya untuk tadi diperlukan dalam dunia kerja. Ini yang harus dibangun dulu mindset anak seperti itu. Yang kedua ya tadi anak harus dibimbing ya, harus dituntun baik itu di kelas ya, di sekolah maupun nanti ada kegiatan mandiri di rumah. Seperti itu mungkin Bu, dengan pelatihan-pelatihan soal yang akan terus dikembangkan ya, oleh saya pribadi ya, dengan teman itu untuk anak. Oh, berarti memang karena kecenderungan anak-anak takut duluan ya, Pak, ya, tidak suka dengan Ya, bahasa Inggris, takut ya, duluan, terus kurangnya latihan tadi Bapak, ya, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kira-kira nih berarti di TOEIC ini, anak-anak nih mengalami kesulitannya di bagian apa nih, Pak? Kan biasanya tuh ada soal TOEIC tuh ada bermacam-macam ya, dan terus tuh kondisi idealnya itu seperti apa gitu? Apa yang paling kurang gitu di tes ya TOEIC ini? betul, betul Bu. Di TOEIC itu sama dengan di TOEFL ya, cuma standar kerumitan kompleksitas soalnya beda lah. Kalau TOEIC mungkin hanya untuk komunikasi ya gitu. Jadi anak SMK nanti untuk bisa berkomunikasi tetap soalnya itu tuh ada bagian-bagian yang ada listening dan ada reading. Nah, di sini ada dua bagian. Nah, ini yang mungkin agak agak sedikit strict ya, agak rumit ya untuk tadi memberikan tuntunan di bagian listening karena di sini ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka kuasai ya, clue-cluenya ya, kunci-kuncinya seperti apa itu anak. Nah, ini yang mungkin perlu pendalaman ya di bagian listening. Kalau bagian reading mungkin ya agak bisa di apa ya, ditebalkan ya kenaikan anak tadi seperti itu Bu. Oke, berarti kalau begitu, eee, adakah mungkin apa yang bisa Bapak bantu untuk meningkatkan kemampuan listening siswa, Pak? Nah, itu Bu ya, kami di semester 5 ini ya untuk kelas 3 ya lebih ditebalkan, lebih ditajamkan khususan dalam pembelajaran itu ya dikaitkan dengan tadi dengan permasalahan atau soal-soal materi yang berbau TOEIC itu. Terus kita latih dari pertama listeningnya ya, terus dipacu terus ya, agar anak tadi memahami ya gimana teknik menjawab tadi. Biasanya dengan teknik itu 5W plus 1H itu yang anak juga kadang ya, bingung itu. Padahal itu mungkin clue yang sangat ya mudah menurut saya ya, karena ya, ya itu kuncinya ya. Walaupun nanti ada pertanyaan, satu pertanyaan dengan dua satu percakapan dengan dua jawaban dan sebagainya itu ya, kalau itunya bisa pasti kesananya so, akan bisa lagi di situ. Nah, itu kan eh, jumlah soalnya juga di listening itu ya minimal sih ya, ya tadilah minimal dari angka 700 itu tuh ya, ya minimal 30% lah ya dari listening itu bisa bisa didapatkan anaknya. Oke, berarti tadi Bapak kan bilang pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri Hmm. ini apakah Bapak pernah terapkan sebelumnya, Pak, di tahun sebelumnya? Jadi Bapak tuh yakin kalau dengan pelatihan mandiri ini sepertinya saya akan bisa meningkatkan gitu. Apakah ada pengalaman dulu sebelumnya? Ya, karena TOEIC ini setiap tahun ya, jadi ya tadi ya kadang kecenderungan ya problem atau apa permasalahannya
ya di situ ya kebanyakan. Tapi ya, kami dengan pengalaman tahun kemarin dan sekarang ya, ya hampir sama ya, dan cuma materinya aja yang berbeda. Jadi ya pendalaman materi di rumah maupun di sekolah ya, kami biasakan anak diberi pelatihan-pelatihan pedoman ya gimana cara menjawab listening itu ya, dengan baik ya, agar mereka terbiasa di situ. Oke, berarti kalau gitu saya pengen tahu nih Pak, rencana yang akan Bapak lakukan itu gimana? Pelatihan mandirinya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Terus barangkali memonitor anak-anak itu gimana? Pakai apa gitu Pak? Gimana tuh Pak? Coba ceritakan. Ya, rencana ini sebenarnya tiap tahun juga kami diskusikan ya dengan kepala sekolah ya, karena ini adalah tuntutan ya, tuntutan dunia kerja. Jadi kami konsultasi mengajukan program kepala sekolah dengan rekan sejawat. Jadi programnya terjadwal ya, mulai pendalaman konsentrasinya di semester 5 ya, dengan tadi modifikasi bentuk-bentuk latihan ya, agar mereka juga tidak bosan, juga diselingi dengan ya mungkin biasa mendengarkan film ya, di video-video itu tadi, musik dan sebagainya. Nah, nanti rencana secara program mungkin kita akan dibuat di bulan Januari, Februari, dan Maret itu, 3 bulan itu istilahnya gladi bersihnya ya, anak sejauh mana progresnya di semester 5 ya menuju ke semester 6 itu, ada grafik peningkatan enggak itu dari tadi angka 400 500 menuju 700 itu. Seperti itu, Oh Bu. gitu. Oke, berarti langkah-langkahnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Berarti dikasih pelatihan mandiri juga, ada listeningnya juga, ada lewat musik juga, lewat video Ya. juga. Nah, terus gini Pak, kira-kira nih Pak, dalam Bapak melaksanakan rencana tersebut, adakah yang bisa membantu Bapak dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut, Pak? Ya, tadi saya katakan ya, ini program ya kita buat ya dengan teman ya, dengan dukungan teman seguru mapel, dengan sesama guru bahasa Inggris. Terus kita ajukan ke atasan bahwa program ini dibuat, direncanakan nanti di bulan Januari, Februari, Maret ya, dan harus dilaksanakan ya sesuai dengan jadwal. Itu aja, Bu. Oh gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak, berapa lama nih yang waktu dibutuhkan Pak Kus mungkin untuk persiapannya sampai pelaksanaannya nih Pak? Ya, kalau persiapan sih, Bu, kita di semester 5 tuh sudah merancang ya, sambil tadi melakukan aktivitas biasa di KBM ya, sambil menebalkan tadi ya kebutuhan anak untuk menghadapi ujian TOEIC tadi, agar nilai standarnya tercapai ya. Dan tadi ya, baru terjadwal ya secara mendalam lagi di Januari, Februari, Maret ya. Jadi dengan uh, dukungan mungkin ya dari guru mapel ya, atasan, siswa juga ya, kita uh, kasih pemahaman dan kita sampaikan juga kepada orang tua seperti itu. Oke, eh berarti baik juga ya Pak ya yang membantu Bapak ya kira-kira dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini ya Pak ya. Nah, berarti sekarang nih Pak, kira-kira Bapak akan memulai rencana pelatihan mandiri ini kapan ya Pak? Ya ini kan sudah bulan ya September, Oktober ya. Mm-mm. Kita sebenarnya sudah ketahuan ya angka posisinya di mana nih kenaikannya. Jadi nanti bulan Desember kita ajukan ya sosialisasi, ya tadi sosialisasi ke anak ya, orang tua, atasan dan teman sejawat ya, bahwa bulan Januari sudah harus terlaksana ya, dengan tadi ya, dengan pendoman-pendoman, dengan materi-materi yang kita sudah buat ya, sehingga progresnya jelas ya 3 bulan itu ya. Walaupun tadi di semester 5 belum terjadwal, tapi insya Allah peningkatannya akan terlihat juga di
semester ke-6 itu di 3 bulan terakhir itu tuh. Baik. Berarti memang sudah persiapan sudah dari bulan ini apa ya September untuk melihat Ya, posisi anak ini kemampuan hmm, awalnya di mana gitu ya Pak ya. Baru ya, nanti hmm, Desember akan mulai dikelaskan gitu ya Pak, baru yang ya intensifnya baru. berarti mulai Januari, Februari dan Maret. Oke, kan tadi Hmm, Bapak juga sudah berbicara bahwa yang membantu Bapak itu rekan-rekan sejawat ya Pak ya. Nah, hmm. barangkali nih Pak, apakah Bapak adakah dukungan dari pihak lain gitu Pak, Pakus, selain dari rekan sejawat gitu? Ya, dukungan jelas yang paling dekat itu rekan sejawat ya, karena ini lebih tahu substantifnya. Yang penting juga sebenarnya yang tadi saya katakan ya, orang tua juga ini sangat penting ya, karena memantau tadi apa yang kita programkan, kita rencanakan ya, apakah benar anak-anak ini ya tadi mengerjakan belajar di rumah. Ya, terus kita feedbacknya di sekolahan juga kita pantau lagi dari apa yang dia kerjakan ini, apakah sudah dipelajari atau belum, kelihatan dari hasilnya tuh, terus ya Oh, secara iya. progresnya terjadwalnya itu ya. Berarti Itu dari mungkin pihak ya, orang tua ya, juga ya, Pak, ya? ya, Pihak ya, orang tua, terus Bapak juga bisa komunikasi, dilihat buku hmm, panduannya juga ya, Pak, ya, ya, udah sampai ya, mana gitu ya. ya, itu. Oke. Oke, semoga, berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya, Pak Kus ya, rencananya bagus sekali, luar Amin, biasa dari amin Bu. pelatihan-pelatihan ini kita tahu juga TOEIC itu penting ya, zaman sekarang harus ada antara TOEIC atau TOEFL gitu, bahkan ada yang dua-duanya. Nah, Ya, semoga mencapai target ya, Pak, ya. Nah, terakhir nih, Pak, kita udah sampai di akhir ini nih ya, udah di hmm. penghujung. Jadi kira-kira perasaan Pak Kus nih gimana nih setelah kita berbincang-bincang tadi? Ya, jelas perasaan ya, tadi kita sudah ngobrol ya dengan Ibu dari awal ya, apa yang saya sampaikan ya tentang tadi apa keprihatinan atau kebingungan saya ya tentang kesiapan anak ya tadi untuk mengikuti mempersiapkan ya ujian TOEIC ini. Jadi kita dengan obrolan Ibu ya, jadi permasalahannya seperti itu ya, anak belum antusias ya, persiapannya belum matang dan sebagainya. Dan tadi kita sudah apa ya, sudah membuat ya rencana solusinya tadi, membuat apa dalam kegiatan yang tidak terjadwal juga kita arahnya ke sana ya, terus pendalaman ya dengan pendekatan tadi anak tidak bosan juga diselingi dengan untuk mendengarkan tadi musik ya, eh, film di video karena kita konsentrasinya kan di listening tadi kan gitu ya. Tadi juga ya bisa berkomunikasi dengan orang tua ya, terus ada rubrik pedoman yang kita buat terus ya, terkontrol ya perkembangan apa progres kemampuan kompetensi anak itu sampai akhirnya nanti kan 3 bulan terakhir itu Januari Februari Maret anak-anak benar-benar mencapai ya, grafik yang kita inginkan ya, ini itu yang tadi apa ya yang saya dapatkan ya dari pembicaraan saya dengan Ibu Mei. Saya sangat berterima kasih Bu ya, karena saya jadi semangat lagi ya tadi untuk mempersiapkan ini ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi Bu dari tahun kemarin. Oke, amin amin ya, Pak, ya. Saya Ya, juga merasa senang nih saya bisa berbincang-bincang dengan Pak Kus, jadi saya juga dapat, apa ya, ide-ide kreatif tadi ya dari ternyata pelatihan mandirinya juga bisa melalui video juga ya, Pak, ya, dengan musik juga. Itu juga saya senang bisa berbincang-bincang dengan Pak Kus, dan semoga kita ke depannya juga sering berbagi seperti ini ya, Pak, saling membantu kalau ada salah satu di antara kita atau teman-teman yang memang butuh butuh apa ya, bercerita gitu mengenai permasalahan yang ada di sekolah gitu ya, khususnya tentang pengajaran anak-anak. Oke nih Pak Kus, ya betul sepertinya Bu. sudah ini ya Pak ya, sudah sore nih. Sekian ya Pak ya dari saya ya Pak. Terima kasih Bu Mei ya. Mudah-mudahan Nanti kita jangan nanti bisa ya jangan lupa nanti saya dilanjutkan juga lagi ya dalam penasaran, nanti sesi. setelah Maret saya pengen tahu dengar lagi cerita Bapak apakah rencananya apakah Ya. mencapai target atau enggak nanti kita ketemu lagi ya Pak ya untuk berbincang-bincang Oh, tentang ini iya ya. siap Bu. Makasih Bu ya atas Ya, waktu siap. Ibu ya dengan saya. Ya mudah-mudahan ini untuk kebaikan ya Ya. saya di Oke, satwa saya pribadi assalamualaikum dan siapa yang Bapak. dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Lahirkan profil
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mei. Selamat sore Pak Kus. Bagaimana kabarnya Pak Kus? Alhamdulillah baik Bu Mei. Bu Mei gimana kabarnya juga nih sore ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya Bu Mei ya, kemarin tuh saya agak lupa dan baru buka 3 hari yang lalu buka chat Ibu Mei ya, ada WA ya ke saya. Ya mungkin ini ada yang perlu kita bicarakan dengan Ibu Mei, betul nggak Bu Mei? Betul Pak. Kemarin saya itu WA Bapak kan. Jadi saya tuh ada yang mengganjal pikiran saya Pak. Tentang anak-anak yang kurang bersemangat gitu Pak dalam pembelajaran saya. Jadi saya berharap bisa ada gambaran nih pencerahan kalau saya ngobrol dengan Pak Kus. Bapak lah nggak Oh lagi gitu. sibuk kan ya? Oh ya, nggak sibuk Bu Mei ya, kayak oh gitu Bu Mei ya. Jadi Ibu Mei pengen membicarakan hal itu. Jadi kira-kira nih dalam nanti pembicaraan dalam waktu singkat ini nih apa yang diharapkan dan apa yang ingin dicapai, apa yang tujuan Bu Mei itu tadi yang mengganjal itu seperti apa sih? Pengen tahu saya itu Bu Mei. Oke, jadi kira-kira tujuan pembicaraan hari ini tuh Pak, saya tuh pengen gimana caranya meningkatkan semangat belajar anak gitu Pak, motivasi anak untuk belajar matematika biar semuanya aktif dan kadang tuh anak tuh biar semuanya fokus juga, tidak ada yang bermain sendiri ataupun mengganggu temannya. Jadi saya pengen seperti itu Pak, ingin meningkatkan motivasi belajar anak. Oh gitu ya. Mungkin tadi matematik juga samalah dengan bahasa Inggris ya, pelajaran yang agak mungkin tidak disukai ya. Jadi Bu Mei pengen anak itu antusias ya, untuk punya motivasi yang tinggi, punya kesiapan dan sebagainya untuk belajar dan seperti itu ya. Eh, Oke, dalam untuk kesiapan itu sebenarnya apa yang Ibu harapkan untuk tadi tentang kesiapan motivasi anak itu? Seperti apa sih kesiapannya itu yang dimaksud kesiapan tadi itu, Bu? Seperti itu tuh, Bu. Jadi gini Pak, jadi tuh semangat Pak, tentang semangat siswa. Jadi semangat belajar siswa. Jadi di kelas saya itu anak-anaknya kurang semangat. Jadi ada yang kadang ngantuk, tidur gitu, ada yang bermain dengan temannya, tidak fokus dalam pembelajaran gitu Pak, bahkan tidak mengerjakan tugas. Nah, inginnya saya itu anak-anak tuh tetap fokus gitu Pak, fokus belajar kalau ada guru menerangkan mendengarkan dan ikut aktif gitu dalam berkegiatan, kalau ada kelompok yang nggak hanya itu-itu aja gitu yang ngerjain. Pengennya sih seperti itu Pak, semua aktif, bersemangat. Dan tadi ya mungkin tadi kurangnya motivasi ya anak seperti sering bermain, sering ngantuk dan sebagainya. Nah, ini agar tadi motivasinya naik dan fokus tuh gimana kira-kira Bu ya? Eh, ke depan itu atau Ibu mungkin ada apa keinginan apa di sana itu kira-kira itu Bu? Nah, jadi, menurut pengamatan saya tuh Pak, apa namanya, saya sudah nanya ke anaknya gitu ya langsung Pak, jadi saya pengen memberikan model pembelajaran inovatif Pak, dengan diselingi dengan games-games interaktif gitu, biar anak-anak tuh semangat gitu dalam belajar gitu ya Pak ya. Dengan terus juga saya tuh ternyata baru menemukan bahwa ada beberapa anak yang memang masih belum menguasai perkalian dan pembagian Pak. Nah di sini dan ternyata saya juga waktu di awal itu sempat lupa untuk memberikan asesmen awal. Jadi saya ingin memberikan Hmm. asesmen awal yang terus menerapkan model-model pembelajaran
inovatif dengan diselingi oleh games gitu Pak. Jadi anak-anak tuh lebih bersemangat dalam belajar. Nah, oh ya gitu ya tadi anak mungkin ya tadi belum memahami ya kompetensi dasar ya di matematik dengan ibu pengen pengen merubah tadi ya proses pembelajaran seperti. Nah, kalau kita gambarkan ya tadi kesiapan anak ini sebenarnya pada rentang angka berapa ini posisi anak itu tadi belum belum kompetennya ya belum siapnya itu jadi sehingga akhirnya motivasinya tadi kurang ini ya dari sisi anak itu kan dari satu angka 10 tuh di angka berapa posisinya dan ibu tadi ya pengen merubah tadi dan sebagainya itu eh, mungkin ibu saat ini pada posisi berapa agar ada keterkaitan tadi apa yang diinginkan ibu ke anak dan anak juga berubah dari performan ibu itu seperti di kelas seperti itu. Oke Pak, jadi saya tuh kalau menurut saya ya Pak, anak-anak itu kalau dari rating 1 sampai 10, anak-anak itu masih berada di angka 5 Pak. Jadi kan karena tadi beberapa belum menguasai matematika dasarnya, terus beberapa lagi ada yang tidak acuh lah, acuh tak acuh gitu. Nah, jadi ini masih 5 dan saya juga rencana saya sih pengen naik gitu Pak, setidaknya Oh, 7 dan kalau bisa 7 ya. 8, Oh ya, ya. naik ke angka 8. Nah, dari ibu tadi untuk tadi memacu biar anak apa tertarik itu dalam prosesnya posisi ibu di angka berapa tadi? Saya lupa tadi. Tadi di angka 5 Pak, di angka 5 Ibunya, oh ibunya sayanya, jangan lupa. kalau sayanya itu untuk kan saya masih metodenya mungkin masih ceramah ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi, seringnya ceramah, jadi mungkin saya masih ada di tingkat 7 dan saya pengen sih saya nanti itu ada di naik menjadi 9. Itu Pak pengennya saya. Oh. Ya, oke Bu ya. Tadi Ibu sudah mengatakan posisi anak di 5 pengen naik 7 8 ya. Nah, ini usaha apa nih Bu kira-kira anak itu tadi levelnya naik posisinya dari 5 7 dan, dan indikatornya itu seperti apa sih agar anak eh, ke arah sana dan Ibu juga tadi ya eh, bisa tadi mungkin menggunakan ya berbagai macam pendekatan dan juga ada hubungannya langsung ya. Jadi Ibu juga performanya juga bisa membuat anak tadi motivasinya tertarik dan tadi indikatornya juga naik seperti apa. Itu usaha-usahanya mungkin kira-kira apa yang Ibu buat itu. Jadi, saya mungkin ingin melaksanakan, Pak, satu tadi tes awal. Pertama saya tes Hmm, awal, lalu saya bisa memetakan gitu anak-anak yang beberapa yang mungkin masih belum menguasai sepenuhnya untuk perkalian dan pembagian. Lalu yang kedua saya akan menerapkan model pembelajaran interaktif, mungkin seperti problem based learning atau project gitu ya, yang diselingi dengan kuis-kuis interaktif berbasis internet seperti Quizizz, mungkin anak-anak suka itu Pak. Saya tahun lalu juga pernah ke yang sekarang naik kelas 8, Quizizz, Kahoot, terus dengan games-games kartu Pak, dengan kartu jadi kartu dipasang-pasangkan gitu, perkalian ini dan perkalian ini mana. Terus dengan juga dadu juga bisa Pak. Jadi anak-anak tuh bersemangat kalau bermain games gitu Pak. Sama satu lagi itu teka-teki silang tapi isinya itu tentang perkalian pembagian, boleh pecahan, boleh bilangan bulat. Seperti itu Pak. Oke Bu ya, tadi Ibu sudah menemukan caranya. Nah sekarang perencanaan ya, rencana Ibu tadi apa yang Ibu utarakan tadi dari sisi siswa tadi harus begini, Ibu juga harus begini. Nah, gimana gambaran rencana yang mungkin Ibu anggap baik dan mungkin ya bisa menjadi tadi apa hal-hal yang bisa bermanfaat atau bisa menaikkan tadi apa keinginan ibu dan keinginan anak juga mungkin keinginan atasan Bu ya atau sekolah gitu Bu ya Iya rencananya Pak. gitu. Jadi pertama rencananya itu tadi memetakan dulu, lalu saya memberikan kesempatan anak untuk
seluruhnya untuk membuat buku khusus, Pak. Buku khususnya tuh yang isinya perkalian pembagian, yang mana nanti mereka setiap pertemuan dengan saya itu seperti ada setoran gitu. Setoran hafalan perkalian pembagian sudah sampai mana, nanti dicap. Biasanya anak-anak suka cap lulus atau cap bintang biasanya saya. Oh, berarti kalau ini sudah nyampe 5 6-nya sudah hafal, 1 sampai 7 sudah hafal, ada yang mungkin sampai 9 atau bahkan sudah gitu, Pak. Nah, terus, mungkin dari beberapa itu yang masih di bawah sekali perlu bantuan saya mungkin akan ada kelas tambahan di luar jam pelajaran, mungkin di hari Jumat kali ya, karena itu pulangnya jam 10. Oke ya, itu mungkin rencana Ibu yang ya mungkin bisa jadi dibuat tertulis ya Bu ya, seperti itu. Dan kira-kira nih kapan nih rencana ini Ibu akan segera atau minggu depan atau 1 bulan kemudian itu? Kapan kira-kira Bu? Agar tadi apa yang diharapkan tadi di pembicaraan awal ini bisa tercapai gitu. Nah, kira-kira saya akan melaksanakan rencana ini minggu depan, Pak, karena minggu ini masih PTS, masih STS, sumatif tengah semester. Jadi saya manfaatkan minggu ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti administrasi, soal-soal kuisnya, atau dengan TTS-nya. Dan setelah itu baru minggu depan insya Allah saya akan langsung melaksanakan rencana ini. Oh gitu Bu ya, itu bagus sekali Bu ya. Nah ini Ibu akan membuat rencana. Nah kira-kira nih nanti rencana itu apa Ibu sendiri, apakah perlu daya dukung atau supporting dari yang lain gitu? Ya, Pak, di sini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Pak. Rekan sejawat saya sesama guru matematika, itu saya selalu berdiskusi apakah, yang saya lakukan ini sudah betul atau butuh saran dan kritik juga dari sesama guru matematika, dan juga saya, berkolaborasi juga atau berdiskusi dengan Waka Kurikulum, Ibu Endang, Ibu Sri Endang, saya juga sering berdiskusi dengan beliau. Jadi terus kami terus kontak gitu Pak tentang rencana ini. Paling itu Pak. Terus dengan orang yang terpenting adalah dengan orang tua ya Pak ya, Hmm. supaya saya bisa melaporkan setiap perkembangan atau progres anak-anak sudah sampai mana atau seperti apa kemajuannya. Itu Pak. Oh ya, oke Bu ya, itu berarti banyak dukungan ya Bu ya dari teman sejawat, mungkin dari atasan, atau mungkin orang tua. Nah ini kira-kira tadi apa yang Ibu rencanakan itu bayangan Ibu nih perubahannya kira-kira maaf Bu ya, mungkin bisa 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian targetnya itu seperti apa tuh? Ada Nah, perubahan tadi apa yang Ibu mungkin, harapkan? karena ini sudah tengah semester ya, Pak, ya, dari udah PTS ya mungkin ini nanti akan saya lihat lagi di sumatif akhir semester, Pak. Oh Jadi gitu. kemungkinan ini ya kan sekarang sudah 3 bulan ya, 3 bulan berjalan. Mungkin 3 bulan lagi, Pak, saya akan melihat hasilnya dari satu sisi dari nilai ini sumatif kan ya Pak ya, sebagai hasil Iya. sumatif Mhm. dan formatifnya dari setiap saya masuk masuk ke pembelajaran itu Pak. Mungkin 3 bulan Pak, karena butuh waktu juga ya, apalagi seminggu itu hanya 2 kali tambah satu, jadi cuma 3 kali pertemuan itu saja. Oh ya gitu Bu ya. Aduh, saya sangat senang Bu ya mendengar tadi Ibu ya dari mulai rencana dan sebagainya. Nah, ini kan Bu sudah di ujung percakapan kita ya Bu ya. Karena kita daring ya, Ibu jauh, saya juga jauh, mungkin ada kesibukan. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita obrolan ini apa yang Ibu rasakan dan dapatkan dari obrolan kita nih di Nah, penghujung ini nih? ya Pak, saya tuh tadi awalnya mau bingung gitu Pak, saya mau melakukan apa gitu. Di awal sebelum bicara saya bingung mau melakukan apa, anak-anak saya tidak semangat, gitu. Saya pikiran ya Pak ya, tapi alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Pakku, saya menjadi ada pencerahan, saya jadi ada gambaran ke depannya saya ingin melakukan apa. Berarti juga apa yang harus saya lakukan seperti tadi memberikan tes awal, terus membuat tabel perkalian pembagian yang akan disetorkan setiap pertemuannya, lalu dengan model pembelajaran interaktif yang diselingi oleh games itu, Pak.
Oke, alhamdulillah Bu ya, saya senang sekali mendengar tadi paparan Ibu ya dari awal sampai tadi di ujung itu Ibu sudah menemukan ya, sudah bisa memecahkan masalahnya, ya mengidentifikasi dan sebagainya. Saya sangat senang Bu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya di 4 bulan, 3 bulan lagi. Kita pengen ngobrol dengan Ibu ya, perkembangannya atau perubahannya seperti apa ya. Ya, Ibu bisa nanti bercerita lagi ya sama saya ya. Saya juga ada manfaat dari Ibu ya, dari ilmu dari Ibu juga. Oke Bu, kira-kira saya akhiri ya. Mungkin kalau ada salah kata ya Bu ya, saya mohon maaf. Enggak, Ibu jangan bosan-bosan untuk chat ya, untuk ya ngobrol dengan saya. Kalau ada waktu saya sempatkan ya untuk kebaikan saya, ya, Ibu dan pendidikan, dunia pendidikan. Itu aja Bu, mungkin kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus. Sama-sama Bu Mei. berbagi